Ketiadaan sarana mandi cuci serta kakus dianggap sebagai hal yang biasa bagi sebagian warga Jembatan 5. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kalaupun ada dan memiliki, mereka tidak begitu memikirkan syarat kelayakannya. Membuang langsung limbah rumah tangga ke saluran warga dianggap praktek hal biasa. Itu sebabnya tidak aneh kalau pencemaran air dan lingkungan terus terjadi setiap waktu, setiap saat. Ini ada kamar mandi, letaknya tepat di belakang warteg, menempel begitu ya, bangunannya sama warteg. Nah, ada tulisannya yang menarik di sini, bukan kamar mandi umum. Ini seolah ingin menunjukkan jangan dipakai gitu ya, kalau bukan yang punya warteg ini. Tadi saya tanya, kenapa kok sampai harus ditempel? Katanya sih banyak yang sering nyelonong, tiba-tiba pakai kamar mandi ini gitu. Kata dia juga menyatakan bahwa kalau memang warga di sini memang banyak yang masih belum punya MCK sendiri di rumahnya. Jadi ya sering dipakai. Ketiadaan sarana mandi cuci kakus menyebabkan banyak rumah tangga mengandalkan MCK umum. Di sekitar wilayah RW 8 saja ada 3 titik MCK umum yang biasa dimanfaatkan oleh warga. Yang nggak punya tempat kamar mandi di rumah-rumahnya pada kesini. Berapa sekali make? Beda-beda nggak? Ya kalau nyuci banyak, lain-lain bayarannya. Ya terkira dilihat banyaknya dah. Kalau nyuci banyak berapa? Kalau nyuci banyak ya ada 5.000, kadang 7.000. Gitu. Jadi dilihat dulu cuciannya berapa. Kalau buang air? Kalau buang air 2.000. Kecil, besar sama? Mandi 2.000 juga sama. Ya kalau kecil mah banyak kan pada ini sih terima kasih lah istilahnya gitu kalau buang pipis mau gitu. Kalau buang air besar bayar 2.000. Kadang bareng sama mandi juga nggak cuma 2.000 aja gitu. Nggak ketahuan ya Pak ya? Nggak ketahuan karena bareng gitu kan gitu. Soal tempat penampungan kotoran atau septic tank ini sebenarnya sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 3 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap jamban diperlukan adanya septic tank. Nah, ketentuan soal septic tank ini sendiri sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan standar nasional Indonesia. Namun faktanya, ternyata di lapangan banyak warga yang masih belum memenuhi standar tersebut, bahkan langsung membuang ke sungai seperti ini. Dan bisa jadi di kota metropolitan ini itu ternyata masih banyak MCK warga yang jauh dan tidak memenuhi standar kesehatan yang sudah ditentukan tersebut. Di tengah gempuran modernitas, Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa masih dihadapkan pada masalah perilaku hidup bersih dan sehat warganya. Diperkirakan 475.000 jiwa atau 117.000 KK penduduk tidak memiliki tangki septik, tempat penampungan pembuangan jamban. Dari jumlah jamban yang dimiliki penduduk, hanya 63,55% dalam kondisi layak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebut 49% total kelurahan di Jakarta masuk kategori kumuh. Dari 264 desa yang ada, 118 diantaranya berstatus kumuh. Keberadaannya tersebar di 6 wilayah DKI Jakarta. Kriteria kumuh diantaranya dilihat dari tingginya kepadatan penduduk, buruknya ventilasi rumah, tata letak bangunan yang tidak teratur. Selain itu juga dilihat dari saluran air yang menggenang dan minimnya sarana jamban. Lantaran kondisi inilah dilakukan program revitalisasi penataan kampung Jakarta. Seperti kawasan RW 07, Kelurahan Penjaringan ini. Di kawasan Jalan Salim Wongso ini, penataan lebih dipusatkan pada akses jalan menuju kawasan RW. Jalan yang dulunya tanah, kini sudah disemen. Gapura dibangun, diberi penerangan jalan, taman-taman penghijauan. Itulah kenapa secara kasat mata kita akan mudah mengidentifikasi kampung-kampung kumuh tadi itu tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Ya. Baik itu air bersihnya,
baik itu MCK-nya, ya, bahkan juga sampai dengan jaringan listrik.